Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya, sehingga kita pada hari ini dapat kembali bersilaturahmi. Tentunya seperti biasa, kita selesai sholat subuh, kita akan sampaikan kisah-kisah zaman dahulu dan sekarang, dan masih saya akan sampaikan atau akan saya bacakan karya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Atas. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah menginjak di bulan Ramadan, hari yang keberapa ya? Ayo itu, hari yang keberapa? Ke-13 ya, syukur alhamdulillah. Kita sudah di etape yang kedua kalau seorang pembalap. Baik, kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan satu kisah dengan judul Kesayangan Seorang Ayah. Diceritakan seorang guru berkata kepada murid-muridnya, ada seorang suami istri ketika berada di sebuah kapal, diberitahu bahwa kapal itu akan tenggelam. Mereka diarahkan untuk menaiki dek penyelamat. Jadi untuk menaiki boot ya, bukan dek, menaiki kapal kecil atau skoci. Malamnya boot itu telah penuh dan hanya seorang saja lagi, hanya tersisa satu orang. Jadi ini dikhawatirkan kalau semua naik tentunya boot ataupun speedboat itu akan tenggelam. Dengan tidak berpikir dua kali, si suami terus terjun menaiki skoci atau boot penyelamat itu, meninggalkan istrinya, sedangkan dia ini tahu bahwa kapal itu akan tenggelam. Jadi dia tidak memikirkan orang lain, memikirkan dirinya sendiri. Guru yang mengisahkan berhenti seketika dan bertanya kepada murid-muridnya, apakah kata-kata terakhir si istri kepada suaminya? Seorang di antara murid-muridnya terus berteriak. Istrinya berkata, demi Allah, engkau cukup zalim, katanya. Seorang lagi murid terus berkata, sama sekali aku tidak menyangka engkau tergamak meninggalkan aku ya. Jadi tidak memikirkannya. Seorang lagi, murid satunya lagi menambahkan bahwa ya Allah, selama ini aku buta, katanya. Ketika ramai murid-muridnya berkata, guru terpandang ke arah wajah seorang murid yang sedang termenung. Gurunya bertanya kepadanya, apa pendapatmu yang dikatakan oleh si istri? Murid ini terdiam. Kemudian dia berkata perlahan, jagalah anak kita baik-baik. Guru terperanjat. Benar, itulah kata-kata terakhir si istri kepada suaminya. Rupa-rupanya mereka berdua dikaruniakan Allah seorang putri yang masih kecil yang menjadi kesayangan itu. Suami yang selamat kembali ke rumah, ya suaminya selamat kembali ke rumah dan memelihara putri kesayangan sehingga dewasa seorang diri. Setelah beberapa lama suaminya pun meninggal dunia. Putrinya setelah dewasa pada suatu hari ketika mengemas barang-barang sang ayah, ditemukan sebuah buku atau diary atau catatan buku lama. Dengan hati yang gemetar, dia membaca tulisan sang ayah. Ayah dan ibunya menaiki kapal untuk bercuti dan bersiar, atau bercuti itu berlibur ya. Ini bahasa Malaysia. Berlibur dan berwisata niatnya. Karena ibunya ketika itu telah didiagnosa mengidap suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau hidupnya tidak lama lagi. Ayahnya menulis, ya Allah, bagaimana aku sungguh mengharap akan mati bersama istriku, tenggelam dalam lautan yang dalam. Tetapi oleh karena putri kesayangan istriku ini, terpaksa aku membiarkan dia
di dalam lautan. Jadi tidur di dalam lautan adalah tenggelam, dibiarkan tenggelam seorang diri untuk selama-lamanya. Karena istrinya itu tidak bisa disembuhkan sakitnya, sementara sekoci tinggal satu orang lagi, kan diambil. Kalau sepintas kita tahu dari cerita ini, sang suami tega benar meninggalkan istrinya. Dia menyelamatkan diri sendiri dengan putri bayinya yang kecil. Ternyata istrinya ini sudah istilahnya penyakitnya akut. Jadi ini salah satu siapa yang bisa membesarkan anaknya nanti. Itulah sifat seorang ayah yang soleh. Beliau bersyukur pada Allah di atas karunia yang telah dikaruniai seorang putri yang cantik, hasil perkawinan mereka dengan istrinya yang amat dicintai. Walaupun dia tahu istrinya akan kembali ke rahmatullah, dia berusaha untuk hidup demi untuk menjaga dan mendidik putri kesayangan mereka berdua. Pernah pada suatu waktu Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata bahwa Allah mengampuni semua dosa seorang ayah, karena setiap hari ketika pulang si ayah membahagiakan atau menggembirakan anak kecilnya dengan membawa hadiah. Jadi ayahnya bekerja di luar, pulang selalu membawa hadiah untuk putrinya. Menggembirakan seorang anak kecil membawa pahala yang cukup besar. Berpikir dan mengambil berat tentang keluarga menjadi tabir pemisah neraka. Kemudian berpikir tentang azab Allah, selamat dari siksa neraka. Pada bulan Agustus 2015, Akhbar mengisahkan seorang ayah dari Dubai melihat dengan matanya sendiri putri kesayangannya yang berumur 20 tahun hampir lemas di tengah laut. Menjerit meminta tolong. Ramai anggota penyelamat mendengarnya dan mereka terus bekejar, itu istilahnya berusaha ya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan gadis itu daripada